Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi. Untuk kali ini, kita akan memasuki KD 3.2, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian metabolisme dan enzim. Apakah yang Anda ketahui tentang metabolisme? Silahkan kalian simak peta konsep yang ada pada layar. Metabolisme merupakan aktivitas hidup yang terjadi pada setiap sel hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu proses penyusunan atau anabolisme dan proses pembongkaran atau katabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Terdapat dua macam enzim, yaitu enzim sederhana dan enzim konjugasi atau holoenzim, yaitu bagian protein enzim, apoenzim, yang memiliki struktur tambahan non-protein, koenzim. Enzim mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama merupakan suatu protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein. Antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, enzim dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Satu enzim hanya bekerja pada satu substrat saja. Yang keempat, bekerja bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga terjadi keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. Yang kelima, tidak tahan pada suhu tinggi dan inaktif pada suhu rendah. Yang keenam, substrat asing atau inhibitor dapat menghambat kerja enzim. Terdapat dua jenis inhibitor pada enzim, yaitu yang pertama, inhibitor kompetitif yang memiliki struktur mirip dengan substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif yang mengubah sisi aktif enzim sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu yang pertama, teori lock and key atau kunci dan gembok. Teori lock and key menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi, sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Yang kedua, kecocokan terinduksi atau teori induced fit. Teori induced fit mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim antara lain adalah 1. Suhu.
Enzim tersusun dari protein, sebab itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Umumnya suhu optimum enzim adalah 30-40 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat, dan bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Yang keempat, inhibitor atau zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Tata nama atau nomenklatur dan klasifikasi enzim. Enzim diberi nama dengan akhiran ase pada nama substrat yang diubah enzim tersebut. Enzim dibagi menjadi dua golongan, yaitu enzim hidrolase yang dapat mengubah substrat dengan adanya air, dan enzim desmolase yang dapat memecah ikatan C, C atau CN.